Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Lucy dengan NIM 250308063. Yang terhormat Pak Dosen selaku pengampu mata kuliah Moderasi Beragama dan Anti Kekerasan. Pada video learning journal kali ini, saya akan membahas tentang kekerasan dalam ranah sosio-historis dan psikologis. Secara singkat, kekerasan dalam ranah sosio-historis adalah kekerasan yang terjadi karena latar belakang sejarah dan kondisi sosial masyarakat, seperti konflik antar kelompok, perang, atau diskriminasi yang sudah berlangsung lama. Sedangkan dalam ranah psikologis, kekerasan berkaitan dengan kondisi mental individu, seperti emosi yang tidak terkendali, trauma, atau pengaruh lingkungan yang membentuk perilaku agresif. Analisis realitas kekerasan. Pertama, kita bisa melihat contoh kekerasan di dunia seperti perang antar negara, konflik etnis, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Hal ini sering terjadi karena perebutan kekuasaan, perbedaan ideologi, dan sejarah konflik yang panjang. Di Indonesia, kekerasan juga masih sering terjadi. Misalnya konflik sosial antar kelompok, tawuran, dan kekerasan berbasis agama atau suku. Hal ini bisa dipicu oleh kesalahpahaman, intoleransi, dan kurangnya komunikasi. Di Maluku sendiri, pernah terjadi konflik sosial yang cukup besar di masa lalu yang menyebabkan perpecahan antar masyarakat. Dampaknya masih terasa hingga sekarang, seperti adanya segregasi atau pemisahan kelompok dalam kehidupan sosial. Jika dianalisis penyebab kekerasan dari sisi historis dan sosial antara lain, yang pertama, adanya konflik yang belum terselesaikan, yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi, yang ketiga, kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Sedangkan dari sisi psikologis, faktor yang memicu kekerasan meliputi yang pertama, emosi yang tidak stabil, yang kedua, rasa dendam atau trauma, yang ketiga, pengaruh lingkungan yang penuh kekerasan. Dampak kekerasan. Dampak kekerasan memberikan dampak yang sangat luas di tingkat dunia. Kekerasan menyebabkan konflik global, meningkatnya jumlah pengungsi, serta ketidakstabilan keamanan. Di Indonesia, dampaknya bisa berubah disintegrasi bangsa, rusaknya hubungan sosial, serta munculnya konflik berkepanjangan. Di Maluku, dampak kekerasan terlihat dari adanya segregasi masyarakat serta trauma yang dialami oleh masyarakat hingga saat ini. Jika dilihat lebih fokus, dampak kekerasan meliputi dampak sosial, di mana adanya rusaknya hubungan antar kelompok, hilangnya rasa kepercayaan, dan munculnya diskriminasi. Sedangkan dampak psikologis yang berkaitan dengan trauma berkepanjangan, rasa takut dan cemas, hingga gangguan kesehatan mental. Dari pembahasan ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa kekerasan bukan hanya merugikan secara fisik, tetapi juga berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan psikologis manusia. Sikap saya terhadap perbedaan adalah harus lebih menghargai dan menjunjung tinggi toleransi, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan tetapi untuk dipahami. Sebagai mahasiswa, peran saya dalam mencegah kekerasan adalah yang pertama, menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai perdamaian. Yang ketiga, menghindari sikap intoleransi dan membangun komunikasi yang baik antar sesama. Yang keempat, serta aktif dalam kegiatan yang memperkuat persatuan. Demikian video learning journal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menjaga perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.